Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sporty, balik lagi di Obrolan Bola. Bersama gua Apta Pradana Tulang. Saya Mario Delano dan juga Coach Just. Laksana. Gila. Harus lengkap namanya. Harus lengkap ya? Harus lengkap. Biasanya nih kalau obrolan bola kayak gini sama Coach Ripan doang. Gitu kan sama gua. Beda level gua sama Coach Ripan. Beda level ini makanya nih OB paling wah. Di tahun 2024. Di tahun 2024. Gila. Jadi OB kali ini kita akan ngebahas langsung tentang Indonesia lawan Australia. Yang kemarin nih mainnya nih. Ya. Kemarin nih kita baru kelar nonton langsung kita take ini. Gimana ini? Kita menang 1-0 akhirnya setelah lawan Qatar kalah 2-0 kita kesel-kesel kan sama wasit. Nah, ini pertandingan ini akhirnya kita agak lega sedikit lah ya. Kalau gue mau ngomong pasti Coach Yasin bantah gue karena gue ngeliatnya statistik. Karena statistik Australia memang lebih banyak menguasai. Yeah. Tapi kemarin pas kita juga live reaction, Coach Yasin juga udah bilang kita butuh satu keberuntungan. Kita butuh satu benar-benar momentum untuk bisa kill the game. Yes. Untuk momen itu terjadi ketika Hernando bisa bikin save. Yeah. Lalu naik semua mentalnya, semangatnya sampai akhirnya Komang. Komang. Bisa jangan nyanyi tapi lu ya. Bisa bikin gol. Komang dapat gol jatuh dari langit. Dapat umpan jatuh dari langit. Harusnya tuh shoot kalau kata Shoot. coach kemarin ya. Cuman kalau coach sendiri ngelihatnya gimana coach? Secara overall babak pertama dulu deh coach. Gue lihat pertandingan dengan banyak wajah yang berbeda ya. Ya. Target kita cuma satu, we have to win, titik. No discussion, we have to win. Itu kita udah dicapai. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa yang harus kita rubah dan apa yang harus kita pertahankan untuk melawan Jordan. Karena ini belum selesai. Yeah. Oke, kita boleh menikmati pemain-pemain sudah besok latihan atau besok itu sudah fokus ke Jordan. Lihat misalnya Jordan lawan Qatar, lihat bermain seperti apa, titik lemahnya, titik kuatnya di mana, menganalisa dan persiapan untuk melawan Jordan. Nah, babak pertama itu imbang. Itu definitely untuk kita imbang. Kedua tim dapat peluang, bukan peluang besar. Ya. Goes ups and down, dua-dua pengen nyerang, banyak sekali ruang di lini tengah. Dan gue cukup puas dengan permainan. Dua-duanya pun sepertinya juga pas finishing juga Jelek. kurang bagus ya. Jelek lah. Jelek, bukan kurang bagus, jelek. Jelek. End passingnya jelek, dua-dua juga jelek. Nah, beruntung kita dapat gol satu itu. Ya. Tapi dalam sepak bola, bukan dalam kehidupan pun kita butuh keberuntungan, gitu loh. Iya. Dan keberuntungan kita manfaatkan. Yes. Oke, 1-0. Nah, ini pasti babak kedua bertahan. Tapi bertanya agak kelewatan gue bilang. Dalam arti begini, tujuan bertahan adalah lu create banyak ruang di belakang. Artinya pada saat lu step keduanya adalah pada saat lu dapat bola, lu harus tahu lari kemana, cari ruang gimana, siapa yang maju ke depan. Ya. Oke? Dan ini gagal kalau gue bilang. Counternya kita gagal, kita nggak bisa mungkin karena stamina. Makanya gue agak bingung kenapa Marcelino, Witan sama Struijk nggak diganti karena mereka benar-benar udah habis. Yes. Mereka bekerja keras, high press, turun ke bawah, bantu defense, nyerang lagi. Mereka bermain luar biasa by the way. Dengan segala kekurangan, Witan bikin banyak kesalahan. Tapi Witan etos kerjain luar biasa sehingga gue pikir is okay lah. Nah, babak kedua, nah itu banyak momen-momen yang deg-degan. Ya kan? Yeah. Cuman harus diakui juga bahwa defense kita itu bagus. Dan Hernando babak kedua main bagus. Take notes tapi di sisi kanan kan coach pertahanan. Itu titik lemah kita di sisi kanan dan akhirnya Fajar diganti juga kan. Yeah. Nah, ini menjadi PR buat Sintayong bagaimana agar lawan Jordan tidak terulang. Oke. Sisi lemahnya biar agar tidak terulang. Jadi seperti lawan Qatar, gue bilang salah satu plus poinnya adalah fighting spirit kita luar biasa. Itu kita bawa ke Australia dan terbukti. Makanya gue bilang dari awal kita bisa menang. Gue di beberapa talk show gue bilang kita definitely bisa menang. Yeah. Emang Australia itu apa? Bukan negara yang harus kita takutin. Orang kita kan suka merasa inferior ya terhadap yang bule, kulit putih dan lain-lain. Gue bilang nggak perlu sama sekali takut sama Australia. Australia itu sama Eropa nggak dianggap. Betul nggak? Makanya masuk Asia. Iya, makanya masuk Asia. Karena nggak dianggap. Kalau mereka ikut Piala Dunia juga pelapis semua, sebagai pelengkap lah. Ya. Nah ini U23-nya. Dalam arti secara fisik beda-beda tipis. Dan lawan senior aja kita babak pertama itu Australia nggak ada zero peluang, justru peluang kita lebih besar.
berkat kesalahan individual error kita kalah. Ya. Tapi kita definitely bisa memberikan peluang itu perlawanan itu di timnas senior. Nah U23 definitely kita bisa, dan kembali lagi ke mindset lu. Dan mindset pemain kita itu luar biasa. Ya. Bener-bener dari detik awal kita ngepres, kita berusaha untuk cari peluang, berusaha untuk mendapatkan bola, build up, bagus semua. Okay. Cuman satu hal kita jangan lupa bahwa sepak bola itu Apa coach? menitnya dari 0 sampai 90 plus extra time. Sampai 100 malah sekarang. Masa 111, 12 tadi. Dan kita berhentinya di menit 45. Iya. Habis tenaga, udah keterkait. Habis tenaga atau pokoknya konsentrasi menurun. Bahkan dengan counter-counter yang kita dapatkan tidak menjadi peluang besar. Kecuali yang terakhir. Iya. Itu benar-benar di detik-detik terakhir yang Witan harusnya bisa ngoper lebih tenang ke Marcelino. ke Marcelino. Marcelino benar-benar kosong. Dan but it's okay lah. Ini kita 1-0. Ini salah satu catatan bahwa kalau lu mau main bertahan, counter attack lu harus lebih efektif. Counter attack, defense melakukan jobnya. Tengah melakukan jobnya dengan memberikan passing kepada pemain yang kosong. Nah depannya itu harus lebih efektif lagi. Nah ini yang agak kurang. Ini harus diperbaiki. Karena sekali lagi belum selesai. Kalau kita seandainya seri, apakah kita lolos? Belum tentu juga. Dan kalau kita kan juga ngetek ini sebenarnya sebelum pertandingan Qatar lawan Iya, Jordan. kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi pasti Qatar menang dong. Semoga. Harusnya. Semoga menang. Qatar menang. Kalau seandainya Qatar menang, kita seri, kita lihat goal difference-nya. Asumsi Australia menang lawan Qatar. Ya kan udah hitung-hitungan. Jadi kita harus menang lawan Jordan. Ya. Untuk memastikan. Sekali lagi nasib kita itu di tangan kita sendiri. Seperti lawan Australia. Dan definitely kita juga punya peluang untuk ngelawan Jordan. Kembali lagi ke mindset. Belajarlah dari 2 pertandingan ini. Kekurangannya semoga tidak diulangi. Ya. Tapi fokus ke meneruskan hal-hal positif yang terjadi dalam 2 pertandingan ini. Kalau gue lihat kan sebenarnya waktu lawan Australia ini kan kayak seperti 2 pertandingan yang berbeda ya, di babak pertama dan babak kedua. Ya. Di mana babak Beda pertama kita kayaknya lebih keluar, lebih mainnya lebih enak, bisa balas-balasan. Stamina lagi sama nggak silang Australia. sebenarnya yang babak kedua tuh Iya, jadi babak turun. kedua itu antara apakah STY emang menginstruksikan ayo bertahan aja udah kita tahan, atau emang fisiknya kelihatan lemah nih gitu. Bukannya apa malah jadi capek? bumerang kalau misalnya bertahan. Makanya kita nggak tahu kan apakah awal. instruksi seperti itu atau gimana. Karena kan kalau waktu lawan Qatar kita 90 menit dengan kurang pemain oke-oke aja tuh fisiknya gitu. Ya. Beda dengan waktu lawan Australia ini kelihatan. Ya gue nggak ngerti apa yang terjadi, tapi lu harus tahu juga bahwa kita sudah 2 hari yang lalu main, hari Senin, hari Kamis main lagi. Tidak banyak pemain, terutama yang dari Liga 1 bisa mengikuti pace ini. Ngerti nggak? Kecuali kalau lu biasa main di Liga Eropa, karena di sana VO2 max-nya itu kan minimal 70-an. Itu udah minimal banget. Sementara di kita rata-rata 60-65, ya kan? Jadi masih remet berarti itu ya. masih di bawah. Maka dari itu gue nggak heran sebenarnya kenapa mereka drop, ya murni karena fisik, bukan salah mereka juga. Karena di match pertama mereka udah berikan segalanya dan istirahatnya terlalu pendek, ya kan? But that's okay. Sekarang kembali lagi ke mindset. Lu harus berikan segalanya. Makanya kalau lihat Sintayong tadi di menit-menit terakhir pas injury time dia bilang terus, fight terus. Ya kan? Mumpung ada beberapa menit lagi. Karena jangan sampai sekali lagi kejadian dengan seperti MU ya, menit 99 kebobolan 2 gol dan Ingetin akhirnya lagi, kalah. Untung gak kejadian. Jangan sampai kejadian itu dan ya kita sangat bisa lolos. Dan lo pun mengapresiasi untuk pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 kan coach untuk Oh ya, pertandingan absolutely. lawan Australia kan. Absolutely. Mereka bisa tanda kutip ya kalau gue pribadi gitu ya lah ngelihatnya kan dengan banyaknya sekali sekarang banyak pemain-pemain baru, anak-anak Indonesia di luar yang akhirnya bisa main timnas. Dan sebenarnya menurut gue secara psikologinya pemain-pemain yang memang hidup dan besar di Indonesia pengen menunjukkan bahwa mereka juga bisa membela timnas. Dan itu yang ngebuat gue, coach sampai bilang nggak jauh beda kok secara permainan. Betul. Meskipun masih banyak yang salah atau segala macam, cuma mereka mempertunjukkan bahwa gue nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Dan betul, itu yang gue suka. Gitu. Ya. Apalagi ini kan
masih kelompok umur Iya. ya, U23. Jadi ini kan emang kesempatan mereka nih untuk menunjukkan kalau mereka emang selevel lah, nggak beda jauh setidaknya. Iya. Karena kan kalau level senior mungkin udah agak jauh coach ya. Iya. Apa perbedaan pengalaman dan ini, dan jadi di senior di junior ini U23 ini banyak nama-nama yang belum kita familiar banget lah. Ya. Seperti kayak ada Rio, Omang, Ferrari gitu kan. Sebenarnya di senior kan belum dapat kesempatan. Jadi di U23 ini mungkin mereka bisa nunjukin nih. Gitu beda Dan mereka sudah tunjukkan. That's the point ya. Walaupun Rio Fahmi agak deg-degan kalau dia pegang bola ya. Tapi it's okay lah, perbaikilah Rio Fahmi. Iya. Apalagi kan kayak ada nama-nama Stroyer yang tiba-tiba muncul lagi nih gitu namanya yang di Dan dia nggak main jelek loh, Stroyer ini. Iya. Walaupun Bener-bener mungkin nggak terlalu berapa kali. Ya oke lah, untuk ke debut pertama kali cukup bagus. Cukup puas gue dengan permainan Stroyer ini. Tapi yang gue jadi catatan adalah itu sih coach, maksudnya di menit-menit akhir pemain penyerang udah pada mati semua nih bisa dibilang. Tidak ada pergantian pemain gitu. Apakah STY melihat di bangku cadangannya, aduh nggak ada yang bisa gue andalin lagi. Dan itu sebenarnya gue jadi bingung. Kan sebenarnya masih ada next match yang juga nggak kalah pentingnya. Harusnya coach koreksi gue kalau salah, si Rafael harusnya bisa diganti Hoki. Karena secara stamina pun itu juga ngaruh untuk next match kan. Dan juga ada Arkan Fikri misalnya untuk di lini tengah untuk memegang bola gitu. Kenapa nggak dicoba gitu ya? Ya gue nggak ngerti juga strategi di belakang Sintayong apa, karena dia sudah menggantikan 3 pemain. Harusnya masih ada jatah 2. Seperti Australia memanfaatkan 5 cadangan dimasukin semua sehingga mereka lebih fit. Gue nggak ngerti ya apa yang ada di benak Sintayong. Kalau gue jadi Sintayong, betul Rafael Struijk akan gue ganti atau Witana ganti dengan Hoki Caraka. Tapi ya itu kan pelatih ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin Hoki Caraka nggak fit atau apa kan kita nggak tahu. Yes, betul. Jadi but it's okay. 1-0 mood booster yang luar biasa, suntikan moral dan ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan. Karena asumsi kita menang, kita lolos, ketemu lawan yang lebih berat lagi. Apakah bisa? Bisa, nggak ada yang nggak bisa. Lawan Australia bisa, ya lawan Yordania bisa. Nggak menutup kemungkinan gitu. Yes. Next berarti kita akan melawan Jordania pada hari Minggu ya. Minggu Dan saat kita tag ini Jordan lagi melawan Qatar, jadi kita belum tahu hasilnya berapa. Ya. Tapi kan Jordan semoga Qatar menang lah. Gue dukung Qatar. Pasti. Lu tolong siapin amplop yang tebel biar lu dibantu wasit juga dengan 3 penalti gitu. Padahal tapi kan pertandingan pertama antara Australia dan Jordan berakhir seri 0-0, padahal Jordan ada kartu merah. Jadi 10 pemain tuh. Jadi kan bisa dibilang sebenarnya Jordan lebih kuat sedikit lah daripada Australia. Apalagi kalau kita lawan tim-tim Timur Tengah tuh kan biasanya agak sial ya. Itu etos sejarah yang sudah kita hapus. Kita masuk dengan era Sintayong, kita lihat ke depan, oke? Dan seperti yang kita lakukan, kapan kita lolos ke Piala Asia dengan kualifikasi? Kapan kita bisa lolos grup? Kalau pernah pun long time ago, ya kan? Jadi apa yang dulu kita susah lawan tim Timur Tengah itu dulu. Sekarang beda. Sekarang kita masuk ke era baru dan kita sudah membuktikan bahwa kita bisa melawan pemain-pemain yang posturnya lebih bagus. Kayak lawan Australia tadi. Heading juga mayoritas kita sering menang kok, ya kan? Dengan pas corner kick. Jadi harus melihat positif, thinking positif bahwa kita bisa dan didukung dengan fighting spirit yang luar biasa. Dan itu semua memang sekarang ya kita bersama Coach Sintayong gitu. Dan kalau menurut gue pribadi, apapun yang terjadi di Piala Asia U23 ini menurut gue belum bisa menjadi parameter masa depan Sintayong. Kalau gue pribadi pun gue masih tetap pengen. Kalau gue perpanjang langsung lah apapun hasilnya. Raja terakhir udah ngomong nih. Tapi itu kan ada deal-dealan di belakangnya lagi yang kita nggak tahu sebenarnya kan. Kita nggak tahu. Kita ini kan netizen ya. Kita cuma berharap kita menyampaikan pendapat kita ya, semoga menjadi bahan pertimbangan untuk Erick Thohir untuk memperpanjang. Oke. Nah, next lawan Jordan gimana nih coach? Kan Ivar Jenner bakal available lagi. Sananta belum ya? Sananta belum bisa karena dia straight straight red card dah. Berarti kan Ivar akan balik lagi satu posisi di tengah. Apakah dia akan berpasangan dengan Nathan atau gimana coach? Ya, gue bilang berpasangan dengan Nathan, Hubner geser ke belakang sama si Rizky Ridho. Menggantikan Komang berarti coach? Menggantikan Komang. Komang Ya, walaupun lu cetak man of the momentum dia sebenarnya. Ya, walaupun lu cetak gol belum bikin gue deg-degan juga ya dengan penalti itu, tapi it's okay. Kalau gue sih akan pasang Hubner di
back belakang di kiri. center back. Iya. Terbaik kanan gua Center back tengah, Iya. Rizky Ridho yang di kanan, yang di kiri siapa? Ferrari atau? Arhan. Ferrari. Oh Ferrari, Enggak, ini pakai Ferrari. 3 back ya? Iya, Ferrari, iya, Ferrari. Ya, Ferrari. Di sayapnya coach It's okay di sayap ya seperti Tetap biasa. Arhan kiri. Arhan kiri terus kanan. Kanan yang agak PR nih. Iya. Belum Kanan ada agak pemain PR ya. yang kemarin ya mungkin Rio Fahmi bisa dicoba karena Rio dia Fahmi. punya fighting spirit tinggi ya. Ya, Oke. ya, ya. Cuman harus lebih tenang lagi Rio. Biar lu bisa kontrol bola karena lu hilang bola mulu tahu nggak? Tuh, yo langsung nih. Nasihatin coach tengahnya. Sedangkan untuk penyerang kemungkinan masih akan trio Marcelino, Nggak ada Witan, pilihan. Strike. Iya. Ya, nggak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain dan mereka oke kok. Oke. Mereka oke. Witan semoga juga sadar bahwa dia harus lebih smart lagi dalam mengambil keputusan. Yang udah lewat-lewat Witan fokus ke next match-nya dan gue yakin dia bisa. Ya. Karena dia pemain yang punya fighting spirit luar biasa. Itu gue suka pemain yang punya fighting spirit. Luar biasa. Cuman dikurangin salah-salah passing, salah-salah. Ya. Jangan kelamaan pegang bolanya itu. Iya, harusnya gocek ngoper, harusnya ngoper gocek. Belajar mengambil keputusan yang. Sama yang Marcelino benar. jangan kayak Rashford, tolong ya. Oh gitu ya. Karena dia masih Udah maksa mulai- suka udah ya. mulai kayak Gak ada juga yang mau kayak Rashford. Oke, jadi prediksi gimana coach lawan Jordan? Menang? Harus. Harus. Ya, harus menang kayak lawan Australia harus menang. Strategi sama seperti kemarin Ya. lawan Australia. Itu udah berjalan oke. Yes. Cuma sekali lagi babak kedua harus lebih efektif dari sisi counter attack. Counter attack. Betul. Jadi Sintayong harus punya plan A, plan B. Entah 2 orang, 3 orang yang maju. Siapa sayap kiri kanan. Harus itu masih bisa dilatih lah. Ya, ya, Kasarnya begitu. Oke. Jadi Gimana, semoga menurut lu gimana, berjalan Ya lebih do or oke. die lah, harus lah. Maksud gua kesempatan ini membuktikan bahwa tadi kalau kita sempat highlight soal pemain-pemain Liga 1, ini akan menjadi bahan pertimbangan coach Sintayong untuk Ya. kedepannya ketika sudah banyak pemain-pemain yang memang keturunan yang akan datang, tapi dia juga harus memperlihatkan bahwa ini loh pemain-pemain Liga 1 punya tempat karena mereka Ya. sudah membuktikan kualitasnya dan juga etos kerjanya. Gitu. Mantap sekali. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Semoga kalau menang gitu, Coach. Ya pokoknya kita doain dulu Qatar menang ya yang pertama. Ya. Ya udah pasti menang lah ya. Qatar, tolong siapin amplop yang tebel ya. Jangan malu-malu ya. Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Kita lawan Jordan semoga di hari Minggu semua all out, semua bisa dan jadi takdir tuh di tangan kita gitu ya. Jangan Ya. selalu kan kita berharap pertandingan orang lain nggak yang ada harap. ini kan. Nah, Tangan itu nasib di tangan kita. Jadi kalau lu gagal ya karena diri lu sendiri. ya. Kalau lu berhasil berkat diri lu sendiri. Yes. Bukan orang lain. Oke, mantap sekali. Jam Pokoknya 11:30. kita doain aja Indonesia akan main all out jam 10:30 di hari Minggu nanti gitu. Oke, kalau gitu cukup kali ya. Terima kasih ya Bang Udah? Tulang. Makasih. Oke, thank you. Kita Kalau gitu, ketemu di sobat lain sporting. kesempatan. Yes. See you when I see you. Bye bye.